Puskesmas terhadap lintas sektoral saya kira sudah sangat luar biasa, selalu dilakukan. Saya kira itu gambaran secara umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada tim, kemudian kepada Kepala Dinas Kesehatan diwakili Ibu Dokter, kemudian kepada semua rekan-rekan kepala desa dan lintas sektoral yang lain. Terima kasih, saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat bersyukur kalau dana desa sudah bisa dimanfaatkan untuk kesehatan, karena awal-awalnya memang agak seret ya, tapi saya sudah ada pertemuan di Serang kalau saya di Banten itu bahwa kalau sudah dianggarkan oleh desa tidak boleh dirubah-rubah oleh Pak Camatnya atau dengan wali kota dan bupati. Kalau dulu banyak dirubah karena ya itulah daerah pemilihannya beda-beda, itu kadang-kadang membawa dampak. Nah, saya bisa tanyakan dari Pak Camat. Ya, yang paling terkenal di daerah utara, Pantai Utara, Brebes, Pemalang, Tegal, termasuk yang di selatan itu adalah yang masih ada itu TBC dan kematian ibu. Saya bersyukur di sini kematian ibunya sampai sekarang itu belum ada, nol. Ya untuk TB-nya ini kira-kira gimana Pak? Untuk tuberkulosis. Terima kasih. Memang di Kabupaten Brebes selalu menjadi terkenal dalam tanda kutip karena angka kematian ibu angkanya selalu tinggi karena jumlah penduduk kita memang banyak. Kemudian di desa memang sudah kita selalu mengkampanyekan untuk adanya gerakan atau desa siaga kesehatan ibu bagi baru lahir. Syukur-syukur malah ditambahi kesehatan ibu baru lahir dan anak. Nah, itu memang kita selalu mencoba untuk mensosialisasikan itu, mengkampanyekan itu di masing-masing desa. Sehingga alhamdulillah sampai dengan hari ini di wilayah masyarakat itu memang masih alhamdulillah nol dan mudah-mudahan nol. Ya. Kalaupun harus ada memang semata-mata itu karena memang takdirnya dilebih, artinya kita sudah berusaha maksimal. Saya sampai mengkampanyekan kepada kades yang namanya kartu P4K itu harus benar-benar menjadi perhatian, apalagi kalau ada ibu resi atau bumil cash, bumil kekurangan energi kronis dan ditandai dengan lingkaran atas kurang dari 23,5 cm dan lain-lain, termasuk yang tersebut dengan penyakit penyerta yaitu TB paru. Nah, itu kita memang selalu itu kita data itu ada di Pangan juga, sehingga HPL-nya tahu bahwa ini yang seperti ini HPL ya apa itu biar termasuk pengganti dan lain-lain termasuk mungkin mau di mana ditangani persalinannya itu memang kita selalu mengangkat itu. Kemudian untuk TB paru memang kita selalu ada sosialisasi, bahkan untuk di wilayah sini memang belum ada kerjasama dengan CSR. Kebetulan saya ngalami di Bumbayu memang untuk yang TB paru bisa kerjasama dengan Asia dan lain-lain juga. Nanti kita memang coba, tapi memang di sini meskipun ada sedikit memang belum terlalu seperti yang intervensi, belum ada yang intervensi khusus, tapi kelas atau pembentukan untuk itu memang tidak kaitan dengan TB paru. Kebetulan saya masih jadi pengurus PPTI, yang Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia. Saya jadi ketua 1 di tingkat nasional, di tingkat provinsi. Kita itu sudah kerjasama dengan Pokjarum, kelompok kerja penyuluh agama Islam, ajaran Islam. Tapi sayangnya di sini itu belum ada PPTI-nya yang aktif gitu loh. Jadi kalau itu ada 6.400 kira-kira penyuluh. Nah itu kan mesti menyuluh ke Pak, ke mana? Ke masjid, ke pesantren, ke mana? Nah itu kita bekali. Nah nggak tahu nanti mungkin dari agama di sini bisa memberikan ini. Kira-kira kerjasama itu bisa dimungkinkan nggak Pak untuk seperti itu? Di samping bukan hanya itu ya, mungkin yang lain, ya, termasuk materi ibu itu materinya dari sini, lalu nanti Bapak Ibu yang sudah fasih di situ bisa ini ayatnya pakai ini, anunya pakai ini. Gitu.
Kalau saya sendiri di masih ngurusin masjid juga Pak. Saya kebagian minggu kedua subuh itu mesti penyuluhan di masjid saya. Nah, dan itu memang bisa berhasil karena saya selalu sampai pada Mas, kalau di sini ada yang aktif, tolong masuk jadi takmir, tolong jadi yayasan ikut. Karena kalau kita mau merubah dari luar nggak bisa. Kita masuk saja mungkin dilempari batu dikira mau ngambil loudspeaker, mau ngambil sound system gitu loh Pak. Tapi kalau dari dalam kita sudah tahu, oh ini takmir gitu ya, matikan lampu ya nggak apa-apa, Gimana Pak? Kira-kira dengan puskesmas itu kalau ada hubungan kerjasama tentang penyuluhan, tentang kebersihan, gitu. Termasuk kebersihan masjid Pak. Nah, saya pernah ke daerah Ngawi itu, waduh kok kotor sekali. Saya tanya kan, ini petugas keselingnya kalau Jumatan di majlis itu apa nggak pernah ke kamar mandi ini gitu loh saya kira. Akhirnya ketemu Pak Camatnya, udah kita lomba kebersihan masjid. Nah itu langsung gitu loh Pak, nanti biar pindah dari keseling. Di kesehatan itu puskesmas itu organisasi yang paling besar di kecamatan. Di kecamatan berapa Pak karyawannya? Kecamatan saya ada berarti 13 tambah 28. 28. Di puskesmas itu kan perawatan 60-an bisa sampai 100. Ya, kalau dia terus dan itu semuanya ahli loh Pak. Dokternya, farmasinya, bidannya, perawatnya, terus gizinya, saya itu ahli semua, gitu loh. Jadi organisasi yang sangat besar ini kalau tidak dimanfaatkan saya, mungkin monggo siapa dulu atau Pak dan Pak agama atau mungkin dari yang lain. Kawan yang kaitan dengan penyuluh selama ini kan sudah. Ya, monggo ya sudah bagaimana, kalau mau ditingkatkan kira-kira bagaimana? Ya. Terima kasih. Alhamdulillah kami dari KUA punya penyuluh non PNS. Ada 7 orang, Pak, insya Allah siap untuk membantu kegiatan. Ada 7 orang kira-kira Pak, punya binaan masing-masing juga bisa. Itu kalau misalnya puskesmas minta namanya itu nanti supaya suatu kita bisa Pak, bisa. Insya Allah. Kalau apa kegiatannya apa dalam itu? Penyuluhnya kegiatannya selama ini. Selama ini pembinaan dengan masyarakat di masing-masing. Jadi termasuk yang mengisi di kegiatan ibu-ibu, yasinan, divisi agama itu cepat sekali Pak. Karena kalau orang luar itu kalau orang kesehatannya ngomong, orang kesehatan yang gitu ngomongnya gitu loh. Tapi kalau dari mereka, saya kasih data gini Pak. Waktu saya pegang HIV itu 7 tahun, kita kesulitan karena bagaimana mempromosikan kondom dan sebagainya. Tapi bilang pada nggak mau Pak. Tapi di Jogja itu bagus, yang memberikan penyuluhan itu kiainya. Mereka mengatakan begini, tidak berarti kalau pakai kondom itu yang karena menjadi tidak. Tapi kalau tidak pakai itu jadi 2 kali double. Iya, tapi resikonya tinggi. dan membawa penyakit lainnya, gitu loh. Jadi, tapi yang ngomong orang agama, kalau kita, orang. Kebetulan beliau juga aktif rutin Pak, itu sih akun memang sebesar itu kan yang itu selalu diseringin dengan Insya Allah Pak Haji saya. aktif rutin juga. Saya sampaikan ke Pak Mas kalau bisa itu kayak dari dia. Kita dari ya, provinsi. Saya baru tahu kalau bukannya ternyata orang sarjana hukum. Akhirnya orang dia sarjana agama enggak. Ya. Enggak. Saya ada lagi monggo. Bukan ada ulang aja. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar mendukung aja. Datang semua
KPKS masih jalan Pak ya? KP kesehatan masih jalan terus. Sudah rumah ada? Bedah rumah ada, jamban sehat, terus jamban sehat, terus talut ya, talut. Volumenya besar. Tim supplier ya. Izin Pak, saya izin berdiri di sini karena saya lagi-lagi suka berdiri. Terkait dengan kegiatan puskesmas Pak, kami dari Polsek mungkin sama dengan Koramil. Karena dalam Forkopincam saya juga menyampaikan bahwa kami dari Polsek selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh puskesmas, juga bersama-sama dengan Pak Camat juga dari Doramil, dari Pak Daramil. Terkait dengan pelayanan Pak, ini sudah terjalin kolaborasi kegiatan ini dengan kerjasama yang baik, diantaranya yang pertama apabila terjadi kecelakaan Pak, ini penanganannya sangat cepat. Kami membawa korban datang ke TKP, kemudian kami evakuasi ke puskesmas. Ini dari puskesmas, ini tenaganya sangat mumpuni, bahwa ini sangat memperlihatkan. Ini juga terkait dengan beberapa event Pak, misalnya ada dari kegiatan gerak jalan santai dan kegiatan-kegiatan lain. Ini untuk tim kesehatannya juga dari puskesmas Pak. Ini juga sangat mendukung apabila di dalam kegiatan tersebut ada warga yang mengalami gangguan kesehatan, diantaranya pingsan ataupun kegiatan yang lain lemas. Ini penanganannya juga sangat baik. Di sana juga ada tandu yang dipakai untuk mengevakuasi daripada mereka yang kena gangguan kesehatan tersebut. Kemudian kegiatan yang lain dalam hal penyuluhan kesehatan ataupun kenakalan remaja Pak. Ini yang sudah terjadi di wilayah Banjarjo ini, kami merunut dari permintaan sekolah Pak. Jadi secara umum ini sekolah meminta kami untuk mengadakan kegiatan yang terkait dengan kenakalan remaja, baik itu penggunaan narkoba, penyalahgunaan obat-obatan. Ini untuk selama ini memang yang kami laksanakan belum bersama-sama Pak ya. Tapi kalau di desa Pak, kami bersama bidan desa juga kami sampaikan saat-saat ada posyandu dan lain sebagainya, kami selipkan bahwa hal-hal yang terkait dengan penggunaan obat ataupun kenakalan remaja dan lain-lain itu kita selipkan di sana. Sembari dengan masyarakat kehadiran mereka itu kita titip pesan Kaptipmas tersebut dengan bidan desa. Kemudian yang lain terkait dengan kadang-kadang ini ada warga masyarakat yang ada keluhan Pak. Ini terkait dengan adanya mungkin ada suatu kejadian. Ini berkaitan dengan BPJS ataupun mungkin dengan keadaan kurang mampu Pak ya. Ini juga dilayani dengan baik, dengan catatan demikian. Apabila dari pasien ataupun warga tersebut ada gangguan atau kekurang apa ya ini masalah persuratan ya Pak, ini persyaratan ya, administrasinya ini langsung diarahkan ke Polsek Pak. Jadi kami juga melayani dengan adanya hal tersebut. Ini terjadi kerjasama yang baik sehingga pelaksanaannya ini juga sangat cepat, sehingga masyarakat yang mengalami bahkan di dalam anggaran APBN sekarang alhamdulillah, dan apapun yang terjadi di bidang-bidang kami maupun di desa-desa kami berjalan dengan baik, terutama untuk masalah stunting yang lain-lainnya juga termasuk ODGJ. Alhamdulillah kami sudah banyak membantu daripada 10 desa yang ada di kakak ini tentang ODGJ. Ya kebetulan kami juga selaku aktivitas daripada kesehatan, ya kita sudah banyak sekali menolong daripada wilayah Kapus Cikakak ini, dan kerjasama selama ini dengan Kapus Cikakak juga sangat baik.
terutama dari desa-desa yang ada di bawah binaannya, yaitu 10 desa. Perlu Bapak ketahui bahwa dalam rangka penanganan daripada kesehatan ini, kami dari pemerintah desa sangat antusias sekali Pak, terutama tentang bumil, yaitu ibu, anak dan hamil ya. Alhamdulillah untuk di desa kami sendiri yang tadinya banyak ibu hamil saat ini turun Pak. Kenapa turun Pak? Ya, jadi ada alasannya Pak. Kalau mereka kan diketawain Pak ya kalau ibu hamil turun, karena memang Cibunung itu 80% urban. Jadi nggak ada lelaki Pak. Jadi kalau kami di desa kami yang 4 RT atau 2 RT itu lelakinya cuma ada berapa Pak? Nah salah satu contoh ya pas kapan ini Pak? Salah satu contoh di RT kami, Pak RT 4 itu lelaki cuma hanya 5 orang Pak. Kebetulan saya sendiri gitu Pak. Jadi itu Pak. Jadi alhamdulillah untuk penanganan daripada bumil sendiri kami bisa teratasi dengan baik, juga dengan masalah busung lapar Pak. Dan ini perlu diketahui bahwa busung lapar juga di wilayah kita juga ada, tapi jumlahnya tidak seberapa. Tapi alhamdulillah semuanya bisa ditangani, walaupun keadaan dari busung lapar ini kami juga intervensi ke rumah sakit yang lainnya Pak. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dikatakan menjadi puskesmas, menjadi madya, menjadi paripurna Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Yang untuk kesehatan dana desanya apa? Dana desa kita semua kita anggarkan Pak, mulai dari posyandunya, PMT-nya, PKK itu sendiri juga kader gitu Pak, termasuk intensif Pak. Walaupun dari pemerintah intensifnya ini kurang, tapi kita selaku kepala desa gimana caranya menyuit dana-dana lain supaya menjadi ada tambahan untuk kader-kader itu sendiri, supaya kader itu juga melaksanakan kegiatannya lebih giat lagi gitu Pak. Itu ya, termasuk mobil siaga dan lain-lain sudah ada semua ya. Semua ya semua. Desa semua di sini mobil siaga desa Pak. Kades sering Jadi supirnya Pak. Ya, karena selama ini memang tidak ada akomodasi buat supir mobil desa Pak. Jadi kita ada. Cuma sedikit Pak. Ya, mungkin nanti kerjasamanya dengan puskesmas bisa lebih diintensifkan. Siap. Pasti bisa lah kalau duit kan bisa ngatur-ngatur dikit. Bagaimana ya supaya kendaraannya sudah ada, supirnya sudah ada, yang belum ada apa ya tinggal. Siap. Tahu saya nggak ngomong bensin loh ya. Saya kira macam-macam. Ya. Alhamdulillah untuk wilayah sini 10 desa sudah ada mobil siaga semua ya Pak. Iya. Lebih tertangani lebih cepat. Salah satu upaya untuk menekan angki. Ya betul. Ya, dulu saya ikut rapat Pak di tingkat nasional, kebetulan Bupati Wali Kota hadir. Kalau dimintanya angkanya berapa yang sudah diselamatkan oleh ambulan desa itu bingung Pak dari angkanya. Cerita itu kan cerita normal ya. Tidak dianggap ketika kita ngantar terus kita menyelamatkan nggak ada anggapan itu. Iya. Nggak ada apa. Jadi kalau kamu berapa angkanya bingung juga masing-masing bupati itu. Berapa yang sudah kita selamatkan dengan ambulan yang mudah-mudahan nanti ada unlock kayak waktu gitu loh catatan. Tanggal ini kita bawa ibu hamil siapa, tanggal ini kita bawa apa. Jadi akreditasi itu salah satunya adalah supaya yang dikerjakan itu ada dokumennya. Sekarang itu ada HP. Kita juga sudah mengkampanyekan itu Banjarjo bebas pasung. Oh bebas pasung. Ya, itu kita mengkampanyekan itu selalu di wilayah Puskesmas Selatan. Alhamdulillah nggak ditemukan di sini. Bebas UCF ya? Iya bebas pasung. Yang yang open apa? Yang sembarangan? Oh itu ODF sudah. Sudah ODF. Semua Pak. Alhamdulillah udah. Rambusia juga. Jadi kita mengharapkan ke depannya itu ya memang puskesmasnya itu lebih dekat lah dengan kita masyarakat sekali. Saya usulkan gini, misalnya kalau ada seperti Kapolresnya Kapolsek sama Pak Dandamnya itu ganti. Bu ya diajak itu PJ-PJ-nya sowan ke sana Pak. Dulu itu Pak Gansek sama itu
membantu kita, bapak dia yang membantu gitu, jadinya ada hubungan. Iya. Itu terjembatannya dengan adanya login check yang rutin. Sudah betul, terjembatannya ya. lewat login check yang seperti ini kan Ya. tidak hanya karena ada penilaian, kalau ada Tiga bulan. memang sudah rutin lewat login check. Login 3 bulanan ya. Iya. Mungkin ada, mungkin ada yang mau cerita yang lain Terima kasih. Yang ada di sini termasuk tim ini untuk naik kelas, ya, naik kelas puskesmas. Ya, ini ada kebetulan ada tim independen. Ini saya menyoroti tentang anggaran, Pak. Jadi saya pantau dari beberapa yang narasumber yang menyampaikan ini nggak ada yang menilai atau beri masukan tentang anggaran. Nah, sementara ini Pak, ini saya sampaikan kewenangan puskesmas atau kesehatan ini sudah beberapa tahun belakang sini itu hampir sebagian besar ditumpukan kepada desa, terutama insentif ya, kegiatan baik posyandu, pospindu, posyandu remaja, dan apalagi tadi tentang bagaimana kerjasama dengan desa tentang pengantar mobil siaga. Ini tadi Pak Karjani nggak berani menyampaikan, Pak. Maksudnya kan begini, Pak Karjani mau menyampaikan karena supir di siaga itu tidak ada honor gitu, Pak. Ya, Pak Kubagiro juga menyampaikan. Jadi yang belum disampaikan itu adalah tentang bagaimana timbal baliknya puskesmas kepada desa, seperti kepada RSU swasta, Pak. Kalau RSU swasta ini contoh yang dekat ASIPA, karena saya sebagai kepala desa sering dipanggil atau diundang oleh direkturnya, di sana melaporkan supirnya harus menghadap ke sana berapa kali mengantar pasien. Itu 1 bulan 3 bulan sekali diajak ke rumah makan alang-alang, Bang. Dikasih honor lagi. Supirnya yang laporan ke saya. Oh, silakan mau itu, Bang. Itu jadi ini harus dibenahi. Terus tadi saya menyampaikan kepada Bapak Kepala Urusan Agama Banjarjo ini yang mewakili. Jadi tadi yang disampaikan oleh tim independen ini bagus sekali. Saya sangat mendukung. Ini tentang narasumber yang untuk menyampaikan kesehatan ya, supaya masyarakat itu benar-benar apa yang namanya sehat. Tadi saya ngobrol dengan Pak Dokter, yang namanya sehat itu sangat mahal sekali. Nah ini belum, Pak, untuk wilayah puskesmas Sikang itu belum adanya. Jadi kita tadi yang lewat kami dari masjid memang betul sekali ini saya mendukung supaya diadakan, karena yang namanya kesehatan masyarakat tidak mungkin akan ditangani oleh dari instansi tadi disampaikan oleh Bapak Camat. Itu memang betul, ini semuanya tanggung jawab bersama itu, Pak. Jadi yang terakhir ini tentang itu, Pak. Jadi karena ada sebagian kewenangan dari dinas kesehatan atau Kemenkes yang dilimpahkan kepada desa, ya walaupun itu belum final, Pak. Ini kalau menyusun, Pak, jadi baik dari Renja, Renstra, RAUK, ya. RAUK di sini rencana umum kegiatan, Pak. Apa buat? Rencana umum kegiatannya. Nah ini desa minimal bukan dilibatkan, Pak, tapi diberitahu tadi undang ya untuk urun pikir maksudnya gitu, Pak. Itu walaupun itu kewenangan dari kesehatan ya lewat puskesmas itu, Pak. Jadi biar tahu poin-poin mana yang kita akan nanti dianggarkan sebagai skala prioritas desa, Pak. Jadi jangan ujuk-ujuk matangnya ini loh bagian desa ini. Konyol kepala desa BB-nya dikurangi terus, Pak. Itu terima kasih, Pak. Mohon maaf saya akhiri. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kena masalah dengan agama. Ada yang tidak mau diimunisasi dengan alasan macam-macam, ya toh. Kalau COVID kemarin apalagi orang kok takutnya sama COVID, takut ya kepada Tuhan saja gitu ya. Nah, karena saya kebetulan aktif di 3 masjid, Pak, jadi saya ikut terjun seperti itu. Jadi hal-hal itu memang mungkin harus lebih banyak ketemu. Nah saya ini tanyakan, pernahkah Pak ada ustadz-ustadz yang diundang ke sini, kalau di sini ada acara kesehatan gitu,
Atau pernah dalam acara bebas gitu ya, pernah juga ya. Karena gini Pak, saya pernah itu saya jadi tim pro HIV ya. Terus ada tentang kondom dan sebagainya itu di Solo. Saya di Jakarta itu ditelepon, Pak kita itu di demo oleh mujahidin di luar. Saya ini di Jakarta. Terus tak telepon aja Pak Anwar, Pak Tunjuk Ketua di sana. Pak gini Pak, ketemu sama pimpinannya itu sudah pidato di jalan. Gitu. Karena kalau masa bawah ini ketemu masa bawah berkelahi. Itu jadi mungkin nanti kalau ada dari kepala puskesmas dengan Bapak Ibu bisa ngobrol dulu, jangannya di bawah ketemu itu bisa lebih mudah termasuk anggaran. Itu ya. Jadi kenapa? Karena begitu ada penceramah dari mereka itu malah pada seneng. Saya belum pernah dapat ceramah kayak gini di kelompok waria dan sebagainya itu. Nah, jadi ternyata beberapa hal itu yang sebetulnya mudah diselesaikan, tapi karena tidak pernah ngomong-ngomongan, tidak pernah bicara itu jadi kuat. Makanya Mini Luka Karya itu salah satunya itu adalah untuk itu. Ya, jadi monggo nanti kalau pada waktu Mini Luka Karya itu panjenengan ngomong aja gitu. Kita sudah sampaikan, nah itu biasanya ganti-ganti lah, ganti-ganti kan karena puskesmas nggak memberi notulen yang kemarin, jadi yang datang berikutnya tidak tahu ceritanya. Kalau ada teratur, nah itu salah satu di akreditasi itu kita lihat apakah panjenengan kalau lokmin itu notulennya disampaikan kepada yang datang apa tidak, supaya yang melanjutkan lokmin berikutnya itu ngerti ceritanya. Dulu usul apa, dulu dapat anggaran apa, yang belum apa gitu bisa. Jadi moga-moga nanti yang lokminnya berikutnya Bapak Ibu bisa lebih bebas, puskesmasnya juga bisa lebih bebas berbicara dalam arti kata nggak perlu takut-takut kita itu saudara. Itu semua pikirannya kan sama untuk demi kebaikan masyarakat. Mungkin dari kader dulu nanti saya bicara banyak malah ya, kader apa? Ya, PKB. Ketika ada masalah Pak, dan terjadi kemarin kasus lagi di Kubang Jero yang tentunya ibu hamil dan alhamdulillah itu sudah clear dan sudah selesai. Tapi itu masalah yang itu lagi Pak. Tapi saya minta tolong kalau misalkan kami bisa dibantu tentang sosialisasi BPJS di tingkat desa, saya minta mohon dibantu. Karena ketika ada masalah kita baru tahu loh, ini loh caranya untuk memperbaiki BPJS ini dan ini, kenapa kok tidak sebelumnya kita persiapkan. Itu Pak, itu saja yang saya ingin. Tapi untuk Puskesmas Cikakak dan kita desa ini sudah bekerja sama dengan baik, dan kadang memang warganya yang double. Sudah kita kasih tahu BPJS-nya ini tidak aktif, tolong diaktifkan. Sudah kita urus, tapi warganya yang double. Tapi kita kalau bisa kita fasilitasi, minta fasilitasi untuk ke atas loh, gitu Pak. Biar memang yang punya BPJS ini kebanyakan tidak mampu Pak. Tapi mereka itu tidak mau berusaha gitu. Oleh karena itu kami desa dan pihak puskesmas yang harus mengurus ke pusat. Dan itu kami minta fasilitas itu biar cepat ditangani. Dan saya sudah mendata di Kubang Jero itu sekarang sisa 5 lagi yang belum terdaftar di BPJS gratis, dan kami sudah diusahakan sudah masuk di data DTKS. Dan saya kira hanya itu, mudah-mudahan ini bisa jadi pertimbangan. Selama ini menurut penilaian wilayah Puskesmas Cikakak, kami menjalin hubungan yang sangat baik, terutama Puskesmas Cikakak itu selalu memotivasi kami, selalu memberi pembinaan kepada kami, baik itu di permasalahan posyandu maupun di Bumil. Kita itu ada kelas Bumil Pak, ada posyandunya, posyandu balita, posyandu remaja, posbindu, semua itu kami selalu didampingi sama petugas kesehatan dari Puskesmas Cikakak. Dan juga kalau kami konsultasi masalah kesehatan, baik itu kesehatan anak, kesehatan ibu
hamil. Iya, dari posyandu remaja, Puskesmas Cikawak juga memberikan tablet tambah darah Pak untuk mengurangi resiko stunting. Itu. Kemudian dalam setiap posyandu, bidan desa yang bertugas di posyandu tersebut selalu memberikan konseling kepada ibu hamil, ibu menyusui, bagaimana supaya ASInya itu lancar, kemudian nantinya anaknya itu bisa sehat, memberikan bagaimana cara hidup sehat, makanan sehat. Itu menurut kami Puskesmas Cikawak itu petugasnya itu sudah melaksanakan tugas dengan baik Pak. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan Ibu apa kira-kira? Untuk harapan kedepannya, semoga Puskesmas Cikawak itu mendapatkan memberikan yang lebih baik lagi untuk masyarakat. Apa misalnya? Misalnya kedepannya itu apakah dia jajak piknik? Oh enggak Mas. Enggak, kalau itu enggak, biasanya minta seragam gitu. Enggak, kalau seragam insya Allah dari desa kami masing-masing kami sudah bisa dari desa Pak. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kami itu yang kami harapkan ke depannya yang lebih baik lagi gitu Pak. Terima kasih. Jadi memang posyandu itu agak tergeser ya, kalau dulu itu di bawah kesehatan itu. Kesehatan, Pak Dokter, satu terkait masalah rehabilitasi. Jadi kami tadi Bapak nggak menanyakan pelayanan di sini gimana ya. Jadi di sini kami selaku kepala desa sangat berterima kasih sekali dengan pelayanan yang ada di Puskesmas Cikawak. Setiap saya besuk yang sakit Pak. Ya terutama saya kira orang sakit itu jangan dari obatnya aja Pak, dari segi mental juga, dari moral ya, dari segi moral itu mungkin bisa jadi Pak. Jadi karena di ujung oleh kepala desanya mungkin di situ jadi cepat sembuh Pak. Jadi saya kira ini bisa jadi buat contoh teman-teman kepala desa yang lain. Nah ini saya bukan saya pencitraan. Saya di sini saya coba tanya ke Santa, apa di sini saya sering besuk di sini bisa kerjasama dengan baik dengan pelayanan dengan perawat itu Pak. Saya enak di sini bisa berhubungan langsung berkomunikasi gitu. Jadi cuman saya yang harapan ke depan, harapan saya ini. Jadi ruangan untuk perawat inapnya itu kalau bisa ditambah lah gitu. Jadi ini juga mungkin udah cukup lah, cuman saya kira karena ada 10 desa yang kemungkinan banyak desa yang apalagi di kecamatan desa Cikawak yang besar, jadi perlu ruang rawat inap perlu diperbanyak, itu masukan dari saya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman kepala desa yang lain, iya, jadi nggak apa-apa kita kasih beban support kepada si yang sakit. Jadi jangan cuma obat sama perawat aja. Iya gitu. Jadi pencitraan kita coba kita dekat dengan masyarakat, ikuti saya selaku kepala desa kerja review dengan 10 desa yang lain. Ya. Jadi bukan saya yang baik, cuma saya setiap ada yang sakit di sini pasti saya masuk. Kalau saya tahu karena saya punya gimana Pak, saya perkenalkan nama saya Zainuddin. Terima kasih kepada tim studi. Kami pemerintah desa dengan Puskesmas ini luar biasa Pak hubungannya. Alhamdulillah kami merasa terbantu dari pihak Puskesmas dari segala bidang aspek yang ada di desa kami, terutama masalah kesehatan. Terbukti dengan adanya yang seperti Posyandu, terus Posyandu lansia, Posyandu balita, terus Posyandu remaja dan lain sebagainya.
ini luar biasa. Berarti ada kerjasama yang luar biasa, sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti itu, kesehatan masyarakat kami terbantu, benar-benar terbantu dengan adanya kerjasama dengan pihak puskesmas. Dan kami beberapa bulan ke belakang pernah mengadakan kegiatan di bulan muslimat. Kami berkoordinasi dengan Bukapus kerjasama, di mana di situ kami mengharapkan ada dari tim medis untuk menjaga ada masyarakat yang hadir yang bermasalah dengan kesehatan. Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik dari pemerintah desa dan pihak puskesmas, sehingga dapat menghadirkan tim medis di desa kami. Luar biasa. Dan yang terakhir ini, alhamdulillah, ternyata setelah kami membaca daripada dana desa yang akan digulirkan di tahun 2024 itu ada penanganan khusus prioritas, yaitu masalah TB. Itu harus dianggarkan dari dana desa. Alhamdulillah kami telah bekerjasama dengan bidan desa, yaitu Bu Sisa. Kami minta data TB yang ada di masyarakat kami. Ada data sekitar 12 orang, tapi yang 2 sudah sembuh dan yang lainnya lagi diobati. Alhamdulillah, terima kasih pada Bukapus dan rekan-rekan semuanya yang selalu bersupport pada kami pemerintah desa Krama, sehingga kesehatan masyarakat kami bisa maksimal dan terhindar dari hal-hal yang mengenai tentang kesehatan. Oleh karena itu yang terakhir kami mohon kepada tim survei harus memberi nilai kepada puskesmas Cikarang ini nilai paripurna. Luar biasa. Mudah-mudahan dan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Sukaja, bukan Kepala Desa Sukaja yang selalu kekuatan melihat keluarganya, karena kami tahu juga bahwa sekian persen itu kesembuhan keluarga kami ketika dibesuk oleh kepala desanya. Dan saya mohon kepada rekan-rekan semuanya supaya bisa mengikuti jejak kepala desa Sukareja. Itu yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Desa Cikarang pasti kita banyak pertanyaan di puskesmas dengan pemerintah desa. Contoh dulu kita 2020 antara 2 tahun COVID, disitulah letak kita kegunaan dekat dengan puskesmas. Boleh dikatakan kita masih di panti suri, boleh dikatakan kita juga sudah menghadapi berbagai macam permasalahan waktu awal kita COVID. Kita mengenang puskesmas sempat lockdown. Kami pun desa Cikarang pernah lockdown, pemerintah desa kantor karena pernah zona. Intinya, kalau kita tidak punya ataupun tidak ada kerjasama antara lini, terutama kesehatan, pertanyaan banyak mungkin dari warga masyarakat. Tapi alhamdulillah dari segi anggaran kita tuangkan, kita limpahkan, realisasikan keposisian ataupun kader, demi terlancarnya kesehatan itu di masyarakat terasa. Alhamdulillah. Makanya tadi mengenai masalah keagamaan, alhamdulillah setiap calon-calon pengantin pun diberi arahan. Karena ada pertanyaan, Pak, kenapa harus ke puskesmas sebelum ke KUA? Ini ada pertanyaan. Berarti kami di desa pun sebagai kepala desa harus tahu ilmunya, harus tahu kerjasamanya dengan yang punya ilmunya, termasuk di puskesmas. Tapi alhamdulillah beberapa tahun kita termasuk kepala desa yang baru, disuguhkan awal langsung COVID 2 tahun, belum mengenal ilmunya, tapi dengan pengalaman dari COVID, masyarakat butuh anu, alhamdulillah, termasuk mobil siaga. Dari bahasanya mobil untuk orang sakit apapun ada di mobil siaga semua. Alhamdulillah tadi yang disebutkan masalah paru, kita memang menyampaikan masyarakat bahwa sebelum ke rumah sakit yang harus dirujuk, monggo datang dulu ke puskesmas. Karena nanti puskesmas juga ada rel-rel masing-masing yang harus dituju. Walaupun mungkin masyarakat ada yang
punya biaya, yang tidak punya biaya. Ya termasuk yang punya biaya, monggo kalau memang punya biaya ke Kuningan silakan, apa memang ke RSUD ada juga, ke Semarang. Tapi alhamdulillah sekarang kita mengenal jasa-jasa istilahnya dari Puskesmas, memberikan arahan, memberikan ilmunya, edukasi ke kami, termasuk kader-kader yang alhamdulillah tadi istri saya menyampaikan memang itu fakta di lapangan. Tapi alhamdulillah selama ada dana desa kami terbang. Walaupun mungkin bagi kami desa Cikakak anggarannya kecil untuk keseluruhan. Jumlah penduduk hampir 10.000. Nanti ada tambahnya Pak. 10.000. Tapi tidak tercover semua. Tapi alhamdulillah setelah kami dekat tahu persis seperti apa ilmu kesehatan di desa kami, apalagi Puskesmas sekarang bangunnya sudah rubah, ruangan-ruangan sudah rubah, pelayanan alhamdulillah yang tadi disebutkan oleh Kepala Desa Sikarja, kami kadang-kadang tengah malam jam 2, jam 3 pun hadir. Ya, mungkin bahasa sidak sih bukan sidak. Memang kebutuhan kami, kewajiban kami sebagai pelayan masyarakat memang harus hadir di masyarakat. Seperti itu Pak. Yang jelas, keterlibatan kepada tim medis terutama di Puskesmas Cikakak merasa bangga. Mudah-mudahan dan kedatangan tim Puskesmas Cikakak menjadikan sebuah argumen dan menjadikan sebuah bapak memberikan hal yang paling sangat terbaik. Insya Allah Pak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak usah pelit-pelit ilmu loh. Kalau saya tangkap gitu, ilmu kesehatannya dibagikan aja, leaflet itu dibagikan. Cara menjelaskannya bagaimana itu juga disampaikan. Jadi supaya panjenengan nanti kalau ngomong itu lebih percaya diri, tapi juga orang agama tolong dikasih, orang Puskesmas juga dikasih ilmu agama. Jadi kan nyerempet agama itu masih bisa masih bisa nyambung. Ada lagi? Hormat menyampaikan kerjasama dengan Puskesmas sama DP3 KB itu sepasang suami istri kalau itu separuh jiwaku dari Puskesmas dan dari DP3 KB itu sudah menyatu. Alhamdulillah DP3 KB atau dari Bayan Kecamatan Banjarharjo untuk pelayanan KB maupun penyuluhannya dari Puskesmas itu sudah sangat bagus. Puskesmas Cikakak sudah menjadwalkan untuk pelayanan KB setiap bulannya. Selain ada momen-momen itu juga dikerjakan dengan baik dan terjadwal. Itu Pak. Itu dari DP3KB juga punya PIK-R, Pusat Informasi Kesehatan Remaja. Itu saya tetap menggandeng Puskesmas, dan Puskesmas selalu siap untuk memberikan penyuluhan baik di PIK-R yang ada di desa maupun di sekolahan. Itu Pak. Kita di sini PIK-R genrenya itu SMK Al-Ikhlas Pendek. Ya, itu kita selalu menginformasikan kalau mau ada kegiatan dan dari Puskesmas menyampaikan materi-materi di sana terhadap anak-anak yang ada di kelompok PIK-R itu. Dan tenaga kesehatan yang ada di sini, DP3KB punya produk TPK, tim pendamping keluarga, dari semua, dari kepala Puskesmas, dari bidan desa, Bikot, ketua Ramping ID yang ada di wilayah, yang domisilinya di wilayah Puskesmas Cikakak, semuanya menjadi tim pendamping keluarga untuk penurunan stunting. Itu Pak, kerjasama dari DP3KB dengan Puskesmas itu ya itu sebutkan tadi juga suatu Pak ya sudah ideal lah kerjasamanya. Demikian Pak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penyuluhan dinas ada mungkin bisa diprioritaskan supaya komunikasi dengan kepala desa, dengan Pak Camat, dengan lintas sektor lebih baik. Terutama saya lebih baik yang di lapangan itu Pak. Jadi kalau memang yang di lapangan itu bisa
lebih sering ke sini. Sayang loh kalau ini ruang ini bagus ya sekarang ini. Kalau cuma dipakai untuk rapat sebulan sekali, 3 bulan sekali, sayang. Coba kalau Pak Lurah dikumpulkan di sini sering, Pak RW dikumpulkan di sini, ada kegiatan apa di sini tuh lebih manfaatnya lebih banyak ya. Kalau pulang nggak dibekali apa-apa ya kasihan juga kan. Ya kalau punyanya leaflet ya nggak apa-apa lah, leaflet dulu ya, jangan nanti ada apa supaya pulang itu ada ininya apa. Kalau belutnya lebih anu ya masalah anu kan ya. Nah, gini Bapak Ibu ya, saya itu pernah ke India lihat puskesmas di sana. Saya pernah ke Korea lihat puskesmas di sana, di Arab Saudi juga saya nganter-nganter. Ya tahu di Australia juga, di Indonesia tuh tidak kalah baiknya. Saya di India itu mereka itu masih tanah Pak, sebagian itu anunya puskesmas. Di sini itu saya sudah keliling Indonesia untuk akreditasi ini. Hampir semuanya lantai 2, hampir semuanya sekarang sudah pakai AC, hampir semuanya pakai keramik. Jadi Papua ya? Ya di Papua itu ya, di Papua itu karena masalah harga bangunannya, tapi dengan satu harga itu sekarang sudah mulai bagus juga. Di Sulawesi, di perbatasan Kalimantan itu depannya itu sudah Malaysia, itu juga sudah bagus, tapi ya bawahnya tetap kayu, nggak bisa panu karena kayu itu. Dan itu lebih mahal daripada membangun ya itu sudah bagus. Jadi Bapak Ibu kalau cerita dengan negara lain pun kita nggak kalah, pelayannya juga nggak kalah. Kalau pengennya masih lebih bagus lagi ya wajar. Wah ini kok karena dibandingkan dengan yang lain kok ini kurang ini, nah dibicarakan saja. Pertemuan Lokmin itu menjadi tempat untuk Bapak Ibu menyampaikan kepada puskesmas. Puskesmas itu kudune ini loh, gitu. Nanti kita juga ada wawancara pimpinan antara kepala puskesmas dengan PJ-PJ-nya, bagaimana mengintegrasikan. Ya menurut antara UKM dengan UKP karena kadang-kadang masih belum beda Pak dengan rumah sakit. Rumah sakit itu kalau koordinasi dokter anak, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis bedah, rapat itu cuma orang di situ aja. Kalau di puskesmas kan enggak, koordinasi itu dengan kepala desa di sana, dengan RW, dengan kader. Jadi ya lebih kompleks. Jadi itu manajemennya memang butuh ilmu yang lebih tinggi. Kalau saya lihat ya kepala puskesmas di sini itu mampu. Ya ke lintas sektor yang mampu, ke atasnya mampu, ke bawah mampu. Ya moga-moga harapan Bapak Ibu nanti bisa terlaksana. Tapi ya saya titip tolong dibantu kalau nanti suatu ketika dari Kementerian Kesehatan ini jadi sampling ya, misalnya wah ini nilainya kok bagus, apa betul bagus tuh Bapak Ibu ya gitu bisa menunjukkan oh ya mas ini betul bagus, kita kerjakannya memang bagus, jangan nanti datangi jadi sampling sih loh kok kayak gini gitu. Ya, saya percayalah dari yang sudah selama ini kita dapat dari wawancara, dari observasi, dari telusur, lalu dari simulasi yang mereka sampaikan ya. Moga-moga harapan Bapak Ibu nanti bisa tercapai. Saya kira saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Moga-moga nanti kita bisa ketemu di lain waktu.